Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras dengan bahan utama 10 kg daging ayam mix 3 kg daging sapi. Kenapa sih Johan banyak sekali bagikan ke teman-teman resep bakso? Apa sih perbedaannya antara satu resep dengan resep yang lain? Kita bedah semuanya di sini. So stay tune terus. Oke teman-teman, pertama yang perlu kita siapkan yaitu 10 kg daging ayam bagian dada. Jangan lupa untuk memilihnya yang besar, yang sudah berumur, karena hasilnya nanti bisa lebih kenyal, lebih padat teman-teman. Kita buang bagian tulangnya. Di sini Johan hanya membuang bagian tulang yang sudah tua saja. Jadi bagian tulang yang masih halus atau tulang yang masih lunak Johan ikutkan ke dalam pembuatan bakso teman-teman. Cara membuangnya yaitu bagian tulang-tulang yang keras seperti ini teman-teman. Oke, dari semua bahan tadi itu masih bisa menghasilkan 9,5 kg. Setelah itu kita siapkan daging sapi. Pilihlah daging sapi bagian paha. Yang paling bagus itu bagian paha belakang teman-teman. Jangan lupa untuk memilih daging sapi yang kering ya teman-teman, bukan hasil daging sapi yang gelonggongan. Untuk hasil yang lebih maksimal, teman-teman pilih daging sapi yang baru disembelih. Antara 2-3 jam baru disembelih langsung kita bikin bakso teman-teman. Itu tandanya dagingnya masih hangat kalau dipegang. Nanti hasilnya lebih enak, lebih kenyal. Beda tentunya dengan daging sapi yang beku. Tetapi semua tergantung prosesnya, jadi tergantung teman-teman gimana cara mengolahnya, gimana cara memprosesnya supaya hasilnya lebih maksimal teman-teman. Seperti pemilihan bahan dasar sendiri ya teman-teman, itu sangat berpengaruh pada hasil baksonya. Seperti pemilihan daging ayam, itu apabila teman-teman pilihnya daging ayam yang kecil dengan daging ayam yang sudah berumur, daging ayam yang besar itu hasilnya beda teman-teman. Kalau kecil itu banyak lemaknya dan dagingnya itu kurang padat teman-teman, jadi hasilnya baksonya nanti juga kurang kenyal, kurang padat. Dan daging sapi sendiri pilihnya itu, kalau pilih tetelan dengan pilih daging sapi murni seperti ini itu berbeda teman-teman. Kalau tetelan itu cenderung lebih berserat. Apabila daging sapi murni seperti ini teman-teman, itu hasilnya lebih padat, lebih kenyal, dan lebih keras. Untuk teksturnya sendiri itu lebih padat ya teman-teman. Untuk volumenya juga akan lebih banyak kalau kita menggunakan daging sapi murni seperti ini. Untuk rasa tentu itu sangat relatif, jadi tergantung teman-teman. Johan sudah sampaikan kelebihan dan kekurangannya, jadi teman-teman bisa tentukan pilih bahan dasar sesuai karakter teman-teman. Oke, langsung saja kita ke penggilingan. Pilih lubang penggilingan kasar itu yang kecil untuk daging ayam yang tidak difilet bersih seperti ini teman-teman. Apabila difilet bersih itu pakai lubang penggilingan yang besar, itu hasilnya akan lebih bagus. Oke, setelah itu kita letakkan di wajan adukan. Siapkan semua bahannya seperti bumbu dan pelengkapnya seperti telur dan gula jawa. Kita tuang semua bahannya, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau ada yang ketinggalan itu hasilnya kurang maksimal. Dan perhatikan prosesnya teman-teman. Apabila kita menggunakan telur seperti ini teman-teman, itu untuk mengenyalkan adonan baksonya atau hasil baksonya teman-teman. Baksonya akan lebih kenyal dan volumenya akan bertambah. Untuk detail bumbunya langsung saja perhatikan. 14 sendok makan garam kasar. Teman-teman bisa menggantinya dengan garam halus, garam blok, ataupun garam yang lainnya. Untuk hasil yang lebih maksimal gunakan garam kasar saja ya. Setelah itu 4 sachet ladaku. Teman-teman bisa menggantinya dengan 4 sendok teh lada bubuk, tapi jangan gunakan lada yang masih utuh karena itu tidak akan bisa hancur dalam penggilingan bakso ini teman-teman. Setelah itu 200 gram penguat rasa atau micin. 250 gram
bawang putih mentah, ...24 saset kaldu sapi yang kecil seperti ini. Boleh merek apa saja, tergantung teman-teman. Tapi biasanya kalau yang merah ini lebih kurang asin, tapi kalau teman-teman pakai yang kuning nanti pakai 20 saset saja karena itu lebih asin. Kalau teman-teman ingin menggantinya dengan Maggi Block, teman-teman bisa menggunakan 20 Maggi Block ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman memixnya, yaitu dengan 12 saset kaldu sapi dan 10 Maggi Block kaldu sapi. 10 sendok makan STPP atau pengenyal pemadat agar bakso kalian itu lebih padat, lebih kenyal. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan 10 sendok makan Postmix. Lalu setengah kilogram telur ayam dan 1/4 kilo gula jawa. Teman-teman bisa menggantinya dengan 1/4 kilo gula putih ya, atau gula pasir. Oke, setelah itu kita aduk sampai benar-benar kalis. Upayakan sampai benar-benar kalis dulu, baru nanti dicampurkan tepung tapiokanya teman-teman. Karena ini agak banyak jadi lebih susah ya. Kapasitas wajan ini sebetulnya 5 kilo daging, tetapi di sini dipaksakan untuk menggiling 13 kilo daging teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan 1 kilo tepung tapioka. Teman-teman bisa menggunakan tepung sagu aren atau memix, yaitu setengah-setengah kilo tepung tapioka dan setengah kilo tepung sagu aren. Oke teman-teman, kita bahas kenapa sih banyak sekali resep yang Johan bagikan ke teman-teman. Apa sih perbedaannya antara satu resep dengan resep yang lain? Itu sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Contohnya seperti ini. Misal kita aduk itu encer dengan akas atau lebih padat, itu hasil baksonya juga beda. Kalau encer itu hasilnya akan lebih lembut. Apabila agak padat, itu hasil baksonya juga akan lebih padat teman-teman. Kalau di sini Johan mengaduk adonannya itu encer ya teman-teman. Encer supaya hasil baksonya itu lebih lembut. Dan tentunya volumenya lebih banyak teman-teman. Dan untuk bumbu-bumbunya, setiap karakter pedagang itu berbeda teman-teman. Jadi ada yang ingin diunggulkan rasa asinnya, rasa micinnya, rasa rempahnya, dan rasa dagingnya, atau mengejar volumenya, itu semua ada konsekuensinya. Kalau kita ingin mengejar rasanya, itu biasanya di bumbu dan bahan dasar. Tetapi kalau ingin mengejar volumenya, itu biasanya banyakin tepung atau adonannya dibikin encer seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya, untuk plastik yang pertama yaitu 8,77 kilo, dan untuk plastik yang kedua 9,22 kilo teman-teman. Jadi total semuanya hampir 17 kilo ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bawa ke rumah, kita siapkan semua bahan yang harus kita siapkan, seperti penyiapan cabai untuk bakso mercon, air panas, dan rempah-rempah yang lainnya. Kembali ke topik, apa sih perbedaannya dari satu resep dengan resep yang lain? Sebetulnya untuk perbedaannya sudah Johan sampaikan di setiap videonya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memperhatikan di setiap video Johan sudah sampaikan di sana. Jadi setiap video itu misalnya pemilihan bahan dasar dari ayam kecil dan ayam besar itu perbedaannya seperti apa. Apabila kita menggunakan daging sapi, itu daging sapi murni dan daging sapi yang tetelan itu perbedaannya seperti apa. Untuk bumbunya misalnya itu kombinasi bumbu dasar. Kalau bumbu dasar itu mesti bawang, merica, garam, micin, itu mesti harus ada ya teman-teman. Tetapi ada bumbu tambahan seperti gula dan margarin
tepung pengeras bakso, STPP, dan masih banyak lagi. Itu konsekuensinya atau perbedaannya itu sudah Johan sampaikan di sana. Jadi sesuai dengan judul saja, jadi seperti itu. Untuk perbedaannya sudah Johan sampaikan. Untuk garis besarnya teman-teman bisa perhatikan di setiap teman-teman itu membuat bakso, jadi hasilnya seperti apa, catat saja. Jadi resepnya tadi seperti apa, hasilnya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, ya udah itu aja yang dipakai teman-teman. Tetapi yang perlu teman-teman ingat yaitu setiap momennya. Misalnya pemilihan bahan dasar yaitu daging sapi murni, apabila terikut lemak sekian persen itu hasilnya seperti apa, apabila tidak terikut lemak itu hasilnya bagaimana, teman-teman perhatikan itu. Dan prosesnya apabila menggiling itu teman-teman menggunakan lubang yang besar itu hasilnya seperti apa, pakai lubang yang kecil itu hasilnya gimana, ngaduknya itu kalis itu hasilnya seperti apa, dan apabila kurang kalis itu seperti apa, itu teman-teman perhatikan. Dan apabila teman-teman ada kesulitan, semoga video-video Johan itu menjawab pertanyaan teman-teman. Dan untuk hasilnya sendiri itu kenyal banget ya teman-teman. Hasilnya kenyal seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Dan untuk isian baksonya seperti ini teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.